Chapter 36 Longti dan Longzhu. Pria tua yang tampak biasa tersebut memperhatikan Lin Yan dengan seksama. Ia tentu dapat melihat bahwa kultivasi Lin Yan cukup tinggi untuk usianya, yang artinya Lin Yan adalah salah satu murid jenius Sekte Naga Langit. Setelah melihat token di pinggang Lin Yan. Perkenalkan, saya adalah Longti, salah satu pengurus Paviliun Long. Jika apa yang Anda katakan benar, saya akan mengantar Anda ke pengelola utama Paviliun Long. Ucap Longti tanpa basa-basi. Lin Yan mengangguk kecil. Lapun mengeluarkan pedang tertentu walaupun itu bukan pedang terkuat di cincin ruang miliknya. Ia hanya ingin memastikan sesuatu juga saat ini. Ketika Lin Yan mengeluarkan pedang tipis berwarna putih bersih dari ujung ke ujung, Longti terkejut seketika. Bisakah saya melihatnya? Ya. Lin Yan memberi pedang kepada Longti. Sungguh luar biasa. Aku tidak menyangka akan melihat pedang setingkat ini darimu. Longti kagum dengan pedang tersebut. Dan Lin Yan membuat spekulasinya saat ini. Kakek, nenek, seberapa kuat kalian? Dari catatan yang kalian berikan, ini adalah pedang kelas menengah bawah. Batin Lin Yan tersenyum kecut. Selalu ingin mengkonfirmasi seperti apa kakek dan neneknya sebenarnya, sehingga bahkan Master Sekte Naga Langit memberi surat rekomendasi khusus untuknya. Dari pedang yang dikeluarkan olehnya dan pemeriksaan Longti, Lin Yan tahu bahwa kakek dan neneknya adalah kultivator kuat. Bagaimana? Aku memiliki benda berharga lainnya yang ingin aku tawarkan. Bisakah aku bertemu dengan pengelolaan tempat ini? Tanya Lin Yan dengan senyum kecil di wajahnya. Longti tersadar dari kekagumannya akan pedang. Ia menatap Lin Yan dengan seksama dan sangat penasaran dengan identitas Lin Yan yang bisa mengeluarkan pedang setingkat itu dan masih memiliki wajah biasa saja. Baik. Aku akan membawamu menemuinya. Longti mengangguk lalu menatap pelayan wanita dan melanjutkan. Karena kau telah melayani pelanggan hebat kali ini, kau juga akan ikut. Juga, siapkan beberapa hidangan ke ruangan pemimpin. Tidak perlu hidangan. Jika bisa, saya ingin meminta teh terbaik yang ada di sini. Ucap Lin Yan. Longti mengangguk dan menatap ke arah pelayan wanita tersebut. Pelayan wanita itu buru-buru membungkuk mengerti dan pergi untuk mengambil teh terbaik. Lapun sebenarnya sangat terkejut bahwa Longti tampak sangat menghargai pedang Lin Yan. Setelah menyerahkan pedang kepada Lin Yan, Longti berbalik sambil berbicara. Ikuti aku. Kita akan bertemu pemimpin. Lin Yan mengangguk kecil dan mengikuti Longti. Mereka pun langsung menuju ke lantai 4. Lin Yan mengira itu adalah tempatnya karena benda yang ada di tempat itu semuanya luar biasa. Tetapi ternyata mereka terus bergerak ke lantai atas. Dan ketika tiba di lantai 5, tidak ada benda apapun di tempat itu, hanya beberapa ruangan yang ada. Longti kemudian memimpin Lin Yan ke sebuah ruangan. Lapun langsung membukanya. Di dalam ruangan, ada seorang pria mendekati usia parubaya yang tampak sedang mengerjakan sebuah dokumen. Paman, berapa kali harus kukatakan agar mengetuk pintu sebelum masuk? Pria tersebut menghela nafas panjang saat menatap ke arah Longti. Kemudian ia menatap ke arah Lin Yan dengan tatapan penasaran.
Lin Yan menatap pria mendekati usia parubaya tersebut dan sedikit terkejut dengan kekuatannya. Kekuatan pria itu memang masih di bawah tetua pertama yang pernah ia temui. Tetapi tetap saja kekuatannya luar biasa besar. Siapa anak ini? Apakah cucumu dari anak harammu? Tanya pria tersebut heran. Wajah Lin Yan gelap mendengarnya. Sementara Long Ti memasang wajah jelek seketika. Dasar bocah brengsek. Bahkan ayahmu tidak akan mencoba melakukan lelucon seperti itu. Long Ti sedikit geram lalu melanjutkan. Anak ini menawarkan pedang yang luar biasa hebat dan masih ada benda lainnya. Juga dia ingin berbicara beberapa hal kepadamu. Long Zhu. Pria bernama Long Zhu terkekeh sedikit karena tentu ia sangat sering menggoda pamannya. Apa yang ingin kau tawarkan dan diskusikan nak? Lin Yan sebenarnya heran dengan tingkah laku para kultivator hebat. Tetapi ketika ia hendak menjawab, Long Ti lebih dulu berbicara. Perkenalkan dirimu lebih dulu. Jangan menganggap anak ini seperti anak lainnya karena kau akan terkejut dengan beda yang dikeluarkannya. Long Zhu terkejut saat pamannya berkata seperti itu. Tetapi ia tidak ragu dengan kata-kata pamannya. La pun berdiri sambil berbicara. Perkenalkan, saya Long Zhu, anggota keluarga kerajaan dan juga pengelolaan utama Paviliun Long. Lin Yan tidak terlalu terkejut dengan identitas mereka karena sedari awal mereka menggunakan nama keluarga Long. Itu sudah diprediksi olehnya. Lin Yan hanya mengangguk sambil membalas untuk memperkenalkan diri. Lin Yan, murid pelantara luar Sekte Naga Langit. Baik. Kita akan mendiskusikan apa yang kau mau. Ikuti aku. Long Zhu mengangguk karena sudah melihat token di pinggang Lin Yan. Tetapi ia masih penasaran dengan nama depan Lin yang tampaknya tidak ada di Kerajaan Bintang. Bahkan Long Ti juga berpikiran sama dengan keponakannya. Long Zhu berjalan ke arah pinggir ruangan yang sangat luas tersebut. Ada beberapa kursi nyaman dan sebuah meja tidak terlalu besar. Lin Yan dan Long Ti mengikuti lalu mereka bertiga duduk untuk mendiskusikan apa yang Lin Yan butuhkan. Sebelum itu, aku akan mengatakannya dengan jelas. Jika kalian ingin tahu siapa aku, kalian tidak akan pernah menemukannya karena aku selama ini tinggal di desa. Tetapi bisa kukatakan, semua benda ini adalah peninggalan kakek dan nenekku yang pergi beberapa waktu lalu menjalankan sebuah misi ke tempat yang sangat jauh. Lin Yan tentu berkata seperti itu untuk mengurangi kecurigaan Long Ti dan Long Zhu. Akan mengherankan nantinya jika anak sepertinya mengeluarkan benda berharga tanpa identitas yang diketahui. Tentu sebagai seseorang yang berpengalaman, Long Ti dan Long Zhu mengerti. Sangat banyak kultivator kuat tanpa nama di Kerajaan Bintang yang belum diketahui dan Lin Yan merupakan keturunan salah satu dari mereka. Kewaspadaan mereka sedikit menurun setelah mengatakan kata-kata Lin Yan selanjutnya. Ini untuk mengkonfirmasi bahwa aku bukan berasal dari kekuatan sesat atau kerajaan lain. Lin Yan mengeluarkan surat rekomendasi miliknya sebelumnya. Ketika Long Ti membacanya, ia sangat tercengang. Tentu sebagai keluarga kerajaan mereka sangat tahu tentang kekuatan Master Sekte Naga Langit. Baca. Long Ti memberi surat rekomendasi kepada Long Zhu karena itu memang asli. Ketika Long Zhu membacanya, ia pun tercengang.
Dari hal ini bisa dikatakan bahwa kemungkinan keluarga Lin Yan terkait erat dengan Master Sekte Naga Langit dan itu menandakan bahwa Lin Yan bukanlah musuh atau orang luar. Dan itu sudah sesuai dengan rencana Lin Yan. Jika tidak, kemungkinan besar ia akan dirampok atau mungkin bahkan sesuatu yang lebih buruk akan terjadi padanya. Oleh karena itu, Lin Yan terpaksa menggunakan nama Master Sekte Naga Langit. Chapter 37 Lin Yan rubah. Licik. Setelah Long Ti dan Long Zhu membaca surat rekomendasi tersebut, mereka akhirnya paham bahwa Lin Yan merupakan keturunan kultivator kuat yang bahkan dihormati oleh Master Sekte Naga Langit. Tentu mereka berdua tidak akan meragukan penilaian Master Sekte Naga Langit karena Sekte Naga Langit merupakan bagian dari Kerajaan Bintang. Namun, untuk mendapatkan perlakuan istimewa dari Master Sekte Naga Langit, Long Ti dan Long Zhu membuat spekulasi bahwa salah satu keluarga Lin Yan pasti kultivator tersembunyi sekuat Master Sekte Naga Langit walaupun mereka sebenarnya tidak tahu bahwa spekulasi mereka terlalu rendah. Karena sudah mengkonfirmasi identitas Lin Yan, mereka berdua tentu memperlakukan Lin Yan secara serius dan tidak mau membuat kesalahan dengan memancing amarah orang kuat di belakang Lin Yan. Bahkan mungkin Master Sekte Naga Langit akan membantu Lin Yan menurut mereka jika terjadi masalah. Long Zhu mengembalikan surat rekomendasi milik Lin Yan lalu berkata, "Lalu apa yang ingin kau tawarkan?" Tanpa membuang waktu, Lin Yan mengeluarkan 4 pedang dengan kelas yang sama dengan pedang putih sebelumnya. Ia pasti masih berhati-hati dengan kedua orang tua tersebut. Oh, aku tidak menyangka bahwa kau akan memiliki 4 di antaranya. Long Ti mengambil pedang lainnya di atas meja lalu membelainya dengan tatapan cinta. Sebelum ada yang berbicara lagi, ketukan pintu terdengar. Siapa gerangan yang mengganggu? Apa dia tidak tahu bahwa kita sedang melakukan bisnis penting di sini? Long Zhu mengerutkan keningnya. Karena ruangan memiliki penghalang tertentu, ia tidak akan bisa melacak keluar atau seseorang juga tidak bisa melacak sesuatu dari luar ke dalam. Aku yang menyuruh salah satu pelayan untuk mengantar teh sesuai pesanan Lin Yan. Ucap Long Ti. Oh. Long Zhu sedikit canggung dan berkata, "Masuk." Pelayan wanita sebelumnya masuk ke dalam. Ia sedikit gugup karena ini kedua kalinya ia masuk ke dalam ruangan tersebut dalam beberapa tahun belakangan. Lapun menaruh teh di meja lalu menuangkannya dengan hati-hati. Kau harus memberinya hadiah karena sebelumnya dialah yang melayani Lin Yan dengan sangat baik. Ucap Long Ti sekali lagi. Baik. Karena kau sebelumnya melayani tamu dengan baik. Kau tetap berada di sini untuk menuangkan teh jika diperlukan atau mengambil sesuatu lainnya jika dibutuhkan. Aku juga akan memberimu hadiah lainnya untuk nanti. Long Zhu tentu saja tidak pelit karena menurutnya, pelayan wanita tersebut berhasil menarik minat Lin Yan untuk bernegosiasi dengan Paviliun Long. Baik tuan. Pelayan wanita tersebut membungkuk sedikit dan perlahan mundur menjaga jarak untuk memberi ruang agar ia tidak menghalangi. Tetapi ia terkejut luar biasa karena tampaknya Long Ti dan Long Zhu sangat menghormati Lin Yan. Baru kali ini ia melihat seorang anak sangat dihargai oleh anggota keluarga kerajaan. Silahkan diminum tehnya. Ucap Long Zhu sambil tersenyum. Lin Yan mengangguk kecil. Ia menyesap tehnya lalu meminumnya.
Tentu ia sering meminum teh sampai-sampai ia terlihat seperti orang tua pencandu teh. Hal itu dikarenakan oleh kebiasaannya dengan neneknya. Melihat cara Lin Yan menyesap dan meminum teh pun mereka sangat paham bahwa Lin Yan tampak seperti anggota keluarga kerajaan. Dari hal itu pun mereka tahu bahwa Lin Yan telah mendapatkan pendidikan yang ketat sedari kecil. Setelah meletakkan teh, Lin Yan pun berbicara. Aku ingin menukar keempat pedang ini dengan sumber daya. Jika memuaskanku, aku akan mengeluarkan benda lainnya yang memiliki harga lebih tinggi dari pedang. Mungkin. Awalnya Long Zhu dan Long Ti tampak bersemangat tetapi terdiam dan merasa aneh dengan kata mungkin yang kedengarannya ragu-ragu dari mulut Lin Yan. Long Ti dan Long Zhu saling memandang. Tentu mereka tahu harga keempat pedang tersebut sangat mahal serta memikirkan sumber daya apa yang cocok sebagai alat tukar. Sangat terlihat bahwa Lin Yan tidak tertarik dengan koin emas sehingga mereka berdua harus berpikir keras. Jika kalian memiliki tombak berat dengan bilah ramping, aku akan menukarnya juga dengan salah satu pedang ini walaupun kualitasnya sedikit lebih rendah. Lanjut Lin Yan. Oh, jika begitu, salah satu dari permintaanmu tidak akan sulit. Long Ti mengangguk lalu mengeluarkan kulit hewan. Ia mencatat beberapa hal lalu menyuruh pelayan tersebut untuk mengambilnya. Setelah pelayan itu keluar, Lin Yan pun berbicara kembali. Siapa pelayan itu? Apakah kau tertarik padanya? Dia memang cantik. Tetapi lebih baik kau berkenalan dengan anggota keluarga kerajaan. Long Zhu menawarkan anggota kerajaan. Bisa jadi, mereka akan mengikatnya dengan hal itu. Itu bisa memperdalam hubungan dengan keluarga Lin Yan dan bahkan Master Sekte Naga Langit. Long Ti memutar matanya karena tahu apa tujuan Long Zhu. Tetapi ia hanya diam karena itu memang proposal yang baik. Tidak. Aku membutuhkan seorang pelayan untuk diriku sendiri untuk menangani hal-hal yang mungkin tidak sempat aku pegang. Dia terlihat pintar. Itu yang membuatku tertarik. Ucap Lin Yan sambil menatap Long Zhu dengan mata bau karena menawarkan kerabatnya. Long Zhu merasa sedikit canggung lalu menghela nafas panjang. La bersandar di kursi nyaman lalu berbicara. Dia adalah sisa dari klan yang kalah berperang. Saat klannya kalah, hanya beberapa dari mereka yang tersisa dan dia merupakan putri kepala klan. Karena semua harta mereka dijarah. Akhirnya hutang klannya kepada kerajaan bintang dituntut agar dilunasi oleh anak itu. Kami membuat keringanan dengan cara mempekerjakannya seumur hidup di tempat ini. Itu akan lebih efisien daripada menjualnya menjadi budak walaupun mungkin tidak mampu menutupi hutang klannya. Ucap Long Zhu. Oh, seberapa besar hutang mereka? Tanya Lin Yan penasaran. Long Zhu dan Long Ti terdiam sejenak. Tidak lama kemudian, Long Zhu menjawab. Bisa dikatakan, hutang mereka sebesar 10 pedang seperti ini. Sungguh sedikit. Dari mana itu besar? Batin Lin Yan tetapi pura-pura terkejut. La tentu memiliki banyak benda berharga di cincin ruang miliknya. Bahkan ada beberapa dari benda itu yang kemungkinan memiliki harga 100 kali lebih berharga dari salah satu pedang yang ia keluarkan. Mereka tidak heran saat Lin Yan terkejut karena itu adalah hal yang wajar. Lin Yan memegang dagunya tampak sedang berpikir. La pun kemudian berbicara. Jika itu seharga 10 pedang,
dengan dirinya seumur hidup di tempat ini. Mungkin hanya akan menutupi harga satu pedang. Perkataan Lin Yan sama sekali tidak meleset. Long Zhu dan Long Ti pun sudah memikirkan hal itu sepenuhnya. Bagaimana jika begini? Aku memberi salah satu pedang ini kepada keluarga kerajaan dan aku akan membawanya. Lanjut Lin Yan. Long Ti dan Long Zhu terkejut dengan penawaran Lin Yan. Mereka tidak menyangka bahwa Lin Yan akan berani mengorbankan salah satu pedang miliknya untuk membawa pelayan tersebut. Chapter 38 Lin Yan rubah licik 2. Long Zhu dan Long Ti sangat terkejut dengan penawaran Lin Yan. Mereka tidak mengharapkan bahwa Lin Yan sangat menghargai pelayan wanita tersebut. Tetapi itu tidak cukup untuk membayar hutang-hutangnya. Long Zhu yang licik tentu tidak akan melewatkan kesempatan untuk memeras Lin Yan. Lin Yan paham apa maksud dari Long Zhu. La tidak keberatan sama sekali karena ia bahkan tidak peduli dengan keempat pedang itu. La awalnya hanya bertujuan menukar sumber daya sambil mempertaruhkan untuk mengetahui sehebat apa kakek dan neneknya. Perkataan Long Zhu membuat Lin Yan tampak berpikir keras seperti mengambil keputusan apakah perlu menaikkan harga atau melepaskannya. Ia tampak seperti memikirkan pro dan kontra kegunaan dari pelayan wanita itu. Long Zhu dan Long Ti mengerti apa yang dipikirkan oleh Lin Yan walaupun itu hanyalah firasat. Mereka berdua tidak tahu bahwa pelayan wanita itu sangat berbakat karena tidak pernah memeriksakan. Mereka tidak tahu cara mengukur usia tulang hanya dengan sekali lihat. Mereka pun tidak tertarik untuk memeriksa lebih lanjut dan itu merupakan sebuah kesalahan. Dari tubuh pelayan wanita tersebut yang sedari awal sangat cepat berkembang, mereka sudah membuat spekulasi bahwa umur pelayan wanita tersebut sudah mencapai usia 19 tahun saat ini dan memiliki akar spiritual biru walaupun itu dalam kategori terendah. Itu tidak akan membangkitkan minat mereka sama sekali. Tetapi jika mereka tahu bahwa Lin Yan telah menemukan bakat pelayan itu, tentu mereka tidak akan mau bernegosiasi dengan harga rendah. Mungkin mereka akan meminta minimal 20 pedang karena pelayan wanita tersebut akan menjadi kekuatan tempur besar di masa depan. Mereka hanya perlu membuatnya setiap hidup dan mati kepada kerajaan bintang. Baiklah, ini penawaran terakhirku. Aku hanya berani menukar dengan 2 pedang. Jika kalian ingin lebih, aku hanya bisa menyerah karena harga di atas 2 pedang menurutku tidak sesuai lagi. Ucap Lin Yan. La berharap bahwa Long Zhu akan tampak berpikir dan menawar kembali tetapi ia terkejut dengan reaksinya yang sangat cepat. Sepakat bahwa dia, 2 pedang ini menjadi milik kerajaan bintang. Hutang pelayan wanita itu akan segera dihapus. Long Zhu yang tampak mendapatkan untung besar berlari ke mejanya untuk mengeluarkan dokumen hutang pelayan lalu membawanya ke depan Lin Yan. Lin Yan tidak bisa berkata-kata karena sangat mudah membodohi Long Zhu. Long Zhu pun berpikiran sama dengan Lin Yan. Tidak tahu siapa saat ini yang pintar dan siapa yang bodoh. Hanya dewa yang mengetahuinya. Long Ti di sisi lain hanya tersenyum kecil karena merasakan bahwa kerajaan bintang memang untung besar kali ini. Dibandingkan dengan membuat pelayan itu bekerja seumur hidup yang mungkin tidak akan mendapatkan harga setengah pedang. Lebih baik menukarnya dengan 2 pedang.
Dari awal pun sebenarnya prediksi Lin Yan meleset saat menghitung gaji pelayan wanita tersebut. Walaupun bagi Long Zhu dan Long Ti ini adalah untung besar, bagi Lin Yan pun sama. Tidak tahu siapa saat ini yang untung dan siapa yang rugi. Baik, aku telah menandatangani surat pelunasan hutang. Aku akan membuat kopian yang sama dengan tanda tangan dariku untuk dikirim kepada kerajaan. Ucap Long Zhu tersenyum sambil menyerahkan dokumen pelunasan hutang. Lin Yan tampak tercengang dan terlihat seperti merasa telah ditipu. La tersenyum pahit dan menyimpan dokumen walaupun dalam hati ia mengejek kedua anggota keluarga kerajaan tersebut. Long Zhu dan Long Ti terkekeh saat melihat wajah pahit Lin Yan walaupun itu hanya pura-pura. Beberapa saat kemudian, pelayan wanita tersebut kembali ke dalam perlahan. La memberi cincin ruang kepada Long Zhu. Mulai saat ini kau akan ikut dengan Lin Yan. Utang klanmu kepada kerajaan telah dilunasi olehnya. Kau harus tahu apa artinya. Ucap Long Zhu. Pelayan wanita itu terkejut mendengarnya. La tidak menyangka bahwa hutang yang sangat besar itu mampu dibayar oleh Lin Yan. Dan ia tentu mengerti bahwa saat ini ia adalah milik Lin Yan. La hanya mengangguk tidak berani membantah. Dari penglihatannya, ia mengerti bahwa kekuatan di belakang Lin Yan mungkin sangat besar walaupun tidak sekuat kerajaan bintang karena merekalah yang terkuat di kerajaan mereka sendiri. Meski begitu, ia tidak berani berbuat macam-macam karena takut akan dikejar oleh banyak kultivator kuat. Dan sepertinya, ia melihat Lin Yan adalah anak yang baik sehingga ia memang merasa lebih baik mengikuti Lin Yan daripada bersama dengan keluarga kerajaan yang tampak beberapa dari mereka ingin melecehkannya. Karena kau saat ini adalah bagian dari keluargaku. Duduklah di sini. Lin Yan menepuk-nepuk tempat duduk empuk di sebelahnya. Tapi, pelayan wanita itu gugup seketika sambil melirik ke arah Long Zhu dan Long Ti. Tidak perlu khawatir. Mereka tidak akan melarangmu karena saat ini kau adalah bagian dari keluargaku. Ucap Lin Yan sambil tersenyum. Baik. Pelayan wanita itu perlahan duduk di sebelah Lin Yan dengan gugup. Sementara itu Long Zhu dan Long Ti merasa tidak keberatan. Tetapi mereka sedikit waspada saat Lin Yan berkata bagian dari keluargaku yang artinya walaupun Lin Yan berasal dari desa, kemungkinan keluarga besar Lin Yan tinggal di daerah pinggiran. Itu membuat mereka ingin menyelidiki lebih lanjut seperti apa kekuatan di belakang Lin Yan. Long Zhu tidak melihat pelayan wanita tersebut. La mengeluarkan sebuah tombak berwarna biru dengan bilah tunggal yang lumayan ramping. Walaupun itu belum sepenuhnya sesuai dengan selera Lin Yan, itu tetap jauh lebih baik daripada tombaknya saat ini. Ini adalah salah satu tombak terbaik di Paviliun Long, tetapi bukan di Kerajaan Bintang. Ada beberapa yang lebih baik dari tombak ini di sini tetapi tidak sesuai dengan kriteria yang kau sebutkan. Tombak ini memiliki berat 750 kg. Apa kau yakin ingin mengambilnya? Ini adalah tombak terberat yang pernah aku temui. Ucap Long Zhu sambil menatap Lin Yan dengan seksama. Lin Yan perlahan berdiri. La tentu tahu bahwa butuh usaha bagiannya untuk mengangkat tombak seberat itu. Mengerti apa maksud dari Lin Yan? Long Zhu menaruh tombak di lantai perlahan.
Lin Yan memegang tongkat tombak terlebih dahulu dan tahu bahwa kualitas tombak tersebut sebenarnya di atas pedang yang ia tukar. Alasannya mengapa tidak diketahui oleh Long Zhu. Itu disebabkan oleh penempaan tombak seperti itu hanya diketahui oleh orang zaman dulu. Jadi, karena tidak tahu bahan dan cara pembuatan, klarifikasi tombak itu tidak dianggap tinggi karena menurut mereka pembuatannya hanya dengan bahan berat saja. Lin Yan perlahan mengangkat tombak. Telah merasakan berat luar biasa. Tetapi tentu saja ia dapat menanggungnya walaupun ia harus menggunakan Qi sebagai bala bantuan. Long Zhu dan Long Ti terkejut melihat bahwa Lin Yan mampu mengangkat tombak. Bahkan kultivator Xiantian harus menggunakan Qi untuk mengangkatnya. Yang artinya, Lin Yan memiliki kekuatan tubuh yang sangat kuat dan hampir tidak pernah terlihat di Kerajaan Bintang. Chapter 39 Lin Yan Rubah Licik 3. Ini sangat berat. Batin Lin Yan. Jika ia tidak menggunakan Qi, ia tidak akan mampu mengangkat tombak biru itu. Bahkan menggunakan Qi pun ia hampir tidak seimbang memegangnya. Tetapi ia bersemangat karena senjata seperti inilah yang diinginkan olehnya. Mulai saat ini, aku akan menamaimu Tombak Raja Langit. Ucap Lin Yan dengan senyum di wajahnya. Alasan ia membuat nama seperti itu karena warnanya yang persis sama dengan langit biru yang cerah. La pun langsung menyimpannya karena ia harus menggunakan banyak Qi hanya untuk mengangkatnya. Sungguh tidak terduga kau akan mampu untuk mengangkat tombak seberat itu. Juga, nama yang kau beri sangat cocok. Long Zhu tentu saja memuji Lin Yan. La tidak akan pernah melihat anak seluar biasa Lin Yan. La semakin ingin mengikatnya dengan keluarga kerajaan. Lin Yan terkekeh dan kemudian duduk kembali di samping pelayan tersebut. Siapa namamu? Tanya Lin Yan kepada pelayan tersebut karena sedari awal ia tidak pernah bertanya. Huan Kai Tuan. Jawab Huan Kai linglung karena masih terkejut dengan kemampuan Lin Yan mengangkat tombak. Jika ia tidak membawa tombak Raja Langit dengan cincin ruang, ia tidak akan bisa membawanya ke ruangan tersebut. Nama yang bagus. Komentar Lin Yan datar lalu melihat ke arah Long Zhu lagi untuk melanjutkan transaksi. Baik. Saat ini 3 pedang telah menjadi milik kami. Lalu kita akan mendiskusikan 1 pedang lagi. Long Zhu menyimpan 3 pedang ke dalam cincin ruang miliknya lalu mengeluarkan beberapa benda. 3 benda yang dibeli oleh Lin Yan pun terlihat di atas meja. Pertama kau membeli ketiga benda ini. Sebelum itu, aku bertanya tentang sesuatu. Apakah kau tahu tentang pil ini? Tanya Long Zhu. Tidak. Karena alkemis di kerajaan ini tidak mengetahui pil apa ini. Aku ingin melihat apakah nenekku yang memiliki keahlian alkemis dapat membongkar rahasianya. Jawab Lin Yan sambil mengambil 1 pil dan memperhatikannya dengan seksama. Long Zhu dan Long Ti tidak ragu dengan kata-kata Lin Yan. Itu sudah seperti persaingan untuk menunjukkan bahwa keahlian keluarga Lin Yan lebih tinggi walaupun sebenarnya semua yang ia katakan tentang keluarga adalah omong kosong. Bahkan jika neneknya adalah seorang alkemis juga, ia tidak akan perlu repot membongkarnya karena sudah tahu apa efeknya. 2 herbal dan 2 pil. Semuanya tidak memiliki harga yang sepadan dengan pedang. Bisa dikatakan, itu hanya akan memotong 7-10% harga pedang.
Apakah kau setuju? Tanya Longzu. Bukannya itu hanya 5% saja? Tanya Lin Yan cemberut. Tampaknya anak ini tahu harga pedang ini. Longzu berdecak dalam hati karena mengira ia masih bisa mengambil keuntungan lebih dari Lin Yan. Karena kau sudah memberi kami keuntungan. Baiklah. Kami akan menaikkan harga pedang terakhir. Longzu membela diri agar tidak terlihat ia ingin mengambil untung. Longti hanya terkekeh karena tampak keponakannya salah mengira bahwa Lin Yan tidak terlalu menganggap pedang dengan harga tinggi. Sementara itu Huan Kai terkejut mendengarnya. La sudah membuat perkiraan bahwa tombak sebelumnya diganti oleh 1 pedang dan 2 pedang lainnya yang diambil oleh Longzu merupakan harga untuk membayar hutang-hutangnya. Yang artinya, 1 pedang setidaknya memiliki harga 1.500.000 koin emas. Memikirkan angka astronomi itu, Huan Kai gemetaran sedikit dan tahu bahwa tuan muda barunya membayar harga mahal untuk membawanya pergi. Lalu Longzu mengeluarkan sumber daya lainnya yang membuat mata Lin Yan sedikit berkilau walaupun tidak terlihat. Ini adalah 3 herbal terbaik yang bisa kami tukar dengan pedang ini. Salah satu darinya memiliki harga 450,000 sampai 500,000 koin emas. Setiap dari herbal memiliki umur setidaknya 5.000 tahun. Dan tentu saja kelas herbal ini jauh lebih tinggi daripada ginseng api dan bunga gelap. Ucap Longzu dengan senyum kecil. La tentu menaikkan harganya sedikit. Ini adalah cara dagang di mana saja. Teratai emas, jamur umur panjang, jantung pohon petir, batin Lin Yan. La langsung mengenali ketiga jenis herbal tersebut hanya dengan sekali lirik. Dan usia masing-masing herbal adalah 6.500 tahun. 5.200 tahun dan yang terakhir membuat Lin Yan terkejut luar biasa. Jantung pohon petir berusia lebih dari 10.000 tahun. Jantung pohon petir tidak akan mudah untuk dilihat umurnya yang sebenarnya karena adanya penolakan dari dalam herbal yang membuat para kultivator hanya mengklarifikasi umur sesuai besarnya saja. Tetapi tidak bagi Lin Yan yang telah membaca semua buku herbal milik neneknya. Jantung pohon petir yang telah melampaui usia 10.000 tahun memang memiliki besar yang sama dengan yang berumur 5.000 tahun lebih sedikit. Tetapi ada perbedaan kecil yang tidak akan diperhatikan oleh siapapun. Itu adalah jumlah garis-garis unik yang ada di herbal. Walaupun tampak sama dalam jumlah garis, tidak akan ada yang memperhatikan salah satu garis sudah melewati panjang yang lainnya dan jatuh marik panjang menandakan bahwa umurnya telah melampaui usia 10.000 tahun. Lin Yan tidak menyangka bahwa akan mendapatkan barang yang sangat langka kali ini. Tetapi ia tetap memasang wajah seperti biasa dan menatap ketiga herbal itu secara bergantian. Baiklah. Aku setuju. Ucap Lin Yan dan menyimpan semua benda. Lalu yang terakhir ini. Aku ingin melihat apakah kalian mengetahui harganya. Ucap Lin Yan sambil mengeluarkan batu yang memiliki tulisan-tulisan aneh di setiap sudutnya. Dari catatan yang ditinggalkan oleh neneknya di dalam cincin ruang, itu adalah pengetahuan prasasti yang telah ia kuasai. Walaupun ia tidak mempelajari bahasa itu, ia tentu sudah menguasai semua keterampilan prasasti yang tercatat di dalam batu ini.
Long Zhu dan Long Ti hampir saja tidak dapat menahan emosi mereka karena tentu mereka tahu tentang pengetahuan prasasti. Kalian pasti tahu bahwa ini adalah sebuah keterampilan prasasti. Lin Yan tersenyum penuh kemenang karena melihat reaksi Long Zhu dan Long Ti. Tenggorokan Long Zhu dan Long Ti menjadi kering karena mereka tidak bisa membalas. Mereka sudah tahu bahwa Lin Yan itu licik dan dapat melihat reaksi mereka. Berapa harga yang kalian tawarkan? Tanya Lin Yan penuh kemenangan. Long Zhu dan Long Ti saling memandang. Tentu mereka paham setelah membaca beberapa baris tentang pembuatan prasasti. Ini telah melampaui harapan mereka dengan benda terakhir yang dikeluarkan oleh Lin Yan. Baik, kali ini aku tidak akan bertele-tele. Long Zhu mengeluarkan sebuah pil dan sebuah herbal di atas meja. Ini adalah pil Ki Langit. Mampu meningkatkan kultivasi dalam jumlah yang sangat besar. Dibuat dari puluhan herbal berusia ribuan tahun oleh alkemis teratas kerajaan bintang. Dan ini adalah herbal terbaik yang kami miliki. Bunga kristal abadi berusia 10.000 tahun. Chapter 40 Negosiasi selesai. Kedua benda yang dikeluarkan oleh Long Zhu tentu membuat Lin Yan sangat terkejut. Telah memeriksa dengan mata raja pada pil Ki Langit pertama. Paham bahwa kultivasinya akan meningkat drastis ketika mengkonsumsinya walaupun ia tidak yakin tubuhnya akan mampu mengatasi jumlah energi tersebut. Namun, ketika ia mencapai tingkat Xiantian, ia yakin untuk mengambil pil itu. Tatapan Lin Yan beralih ke bunga kristal abadi berusia 10.000 tahun. Apa yang Long Zhu katakan memang benar tentang usianya. Juga, ia paham apa fungsi dari bunga kristal abadi. Itu memiliki efek memudahkan tubuh, meremajakan sel-sel dan membuat kulit lebih halus. Biasanya para wanita akan sangat menyukai herbal dengan efek seperti itu. Tetapi, bukan itu yang istimewa tentang herbal bunga kristal abadi. Fungsi sebenarnya adalah meningkatkan Ki dalam jumlah yang sangat besar sehingga herbal tersebut mendapatkan gelar abadi. Itu dikarenakan jumlah Ki yang ada di tubuh akan berlipat ganda di tingkat tertentu. Untuk kultivator Hautian, itu sama seperti melipat gandakan Ki sebanyak 10 kali walaupun kultivasi tidak akan meningkat. Itulah alasan herbal tersebut disebut sebagai bunga kristal abadi. Ketika satu kultivator yang sedang melawan kultivator lainnya di tingkat abadi akan jauh lebih unggul karena jumlah Ki miliknya 10 kali lipat dari musuh. Itu ada efek yang luar biasa. Ia tidak percaya bahwa Long Zhu akan menghargai batu pengetahuan prasasti setinggi itu. Lin Yan tentu tidak akan menganggap kedua benda itu sebanding dengan batu pengetahuan prasasti. Merasa bahwa kedua benda yang diberi oleh Long Zhu jauh lebih berharga. Di sisi lain, Long Zhu berpikir hal lainnya. Merasa bahwa batu pengetahuan prasasti lebih berharga karena itu bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Keuntungan apa yang akan diperoleh darinya dibandingkan dua benda yang hanya sekali pakai? Siapapun tahu jawabannya. Lin Yan dan Long Zhu memiliki pemikirannya masing-masing. Tentu kali ini perdagangan sangat setara karena sangat menguntungkan kedua belah pihak. Sepakat. Aku akan mengambil kedua benda ini. Lin Yan tidak membuang waktu dan menyimpan keduanya takut bahwa Long Zhu akan berubah pikiran.
Sama halnya bagi Longzhu. Ia lega karena Lin Yan tidak meminta lebih karena ia harus mengorek kantongnya lagi agar mendapatkan batu pengetahuan prasasti. Sama halnya bagi Long Ti juga. Tidak tahu dari mana. Adegan itu membuat suasana menjadi lucu karena kedua belah pihak menghela nafas lega. Lalu, apakah kau memiliki benda lainnya yang ingin kau jual atau tukar? Tanya Longzhu walaupun merasa jika Lin Yan memilikinya. Tidak mungkin sama berharganya dengan batu pengetahuan prasasti. Tapi ia membuat prediksi bahwa Lin Yan memiliki satu atau dua benda lainnya yang setara atau sedikit lebih berharga daripada 4 pedang pertama yang ditawarkan. Aku memang memiliki satu benda lagi. Tetapi itu adalah sebuah senjata yang memiliki tingkat lebih tinggi dari pedang sebelumnya. Namun aku tidak akan memperdagangkannya karena masih menggunakannya. Lagi pula itu adalah pedang yang sering digunakan oleh kakekku. Jadi aku tidak akan memperdagangkannya. Ucap Lin Yan dengan kebohongan. Longzhu hanya mengangguk mengerti dan tidak memaksa lagi. La pun tidak merasa bahwa Lin Yan bohong. Untuk beberapa benda yang dikeluarkan oleh Lin Yan sebelumnya sudah bisa dianggap sebagai kekayaan klan tingkat menengah di Kerajaan Bintang. Jika Lin Yan masih memiliki yang lain, ia akan bertanya-tanya apakah seorang anak kecil akan lebih kaya daripada Kerajaan Bintang itu sendiri. Tetapi Longzhu tidak sadar bahwa memang benar kekayaan Lin Yan tidak dapat dihitung bahkan olehnya. Semua yang ada di dalam cincin ruang adalah perbekalan untuk persiapan Lin Yan ketika dia menjadi lebih kuat walaupun saat ini ia telah menggunakan beberapa darinya karena harus melakukannya untuk menjadi kuat lebih cepat. Jika begitu, bisnis kita telah selesai. Aku akan pergi dan membawa Huan Kai. Ucap Lin Yan tersenyum sambil berdiri. Baik. Senang berbisnis denganmu. Jika ada benda yang ingin kau jual lagi, hubungi kami. Longzhu memberi sebuah token VIP Pavilion Long kepada Lin Yan. Lin Yan tidak menolak sama sekali karena merasa suatu hari nanti mereka akan berbisnis kembali. Ia langsung menyimpan token tersebut ke dalam cincin ruang miliknya. Baiklah. Kami akan pergi. Ayo. Lin Yan pamit undur diri dan membawa Huan Kai pergi bersamanya. Longzhu dan Long Ti mengantar Lin Yan sampai ke depan gedung Pavilion Long. Melihat punggung Lin Yan dan Huan Kai yang menghilang, Longzhu melihat ke arah pamannya. Paman, hubungi Master Sekte Naga Langit. Aku ingin tahu spesifik tentang keluarga Lin Yan. Apakah kau yakin? Tanya Long Ti. Ya. Aku tidak bisa menahan rasa penasaranku pada bocah itu. Di usia begitu muda sudah memiliki pengetahuan yang mungkin kita tidak sadari. Apa kau tidak melihat bahwa dia tampak tidak mengalami kerugian sama sekali? Dan tentang Huan Kai, aku merasa kita telah melepaskan seorang bawahan yang luar biasa. Ucap Longzhu. Long Ti mengangguk setuju karena merasakan hal yang sama. Selain bakat Lin Yan yang menurut mereka luar biasa, Lin Yan adalah anak yang sangat pintar dan terlebih lagi sangat licik. Pertemuan pertama pun sudah membuat mereka memastikan bahwa Lin Yan sudah merencanakan semuanya ketika mengeluarkan surat rekomendasi yang berasal dari Master Sekte Naga Langit. Di sisi lain, Lin Yan terus memasang senyum lebar ketika sudah menjauh dari Pavilion Long.
La tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya saat ini karena telah memperoleh untung besar hanya dengan 4 pedang dan 1 batu yang awalnya ingin ia buang. Tuan, kemana kita pergi sekarang? Tanya Huan Kai dengan nada sedikit gugup. Tidak perlu memanggilku Tuan. Panggil aku Lin Yan. Aku tidak begitu suka dipanggil dengan sebutan seperti itu. Dan kemana kita pergi? Hari ini kita akan beristirahat di kota dan besok kita akan pergi ke Sekte Naga Langit. Ucap Lin Yan yang masih terus tersenyum senang. Apakah tidak akan ada masalah jika aku masuk ke dalam sekte? Yang aku tahu, selain murid, orang lain tidak akan diizinkan untuk masuk. Tentu saja Huan Kai mengerti tentang peraturan Sekte Naga Langit. Kau tidak perlu khawatir. Aku sudah memiliki rencana tentunya. Lin Yan tersenyum licik sekaligus meminta maaf kepada kakek dan neneknya karena kali ini ia harus menggunakan nama mereka berdua. Dari semua prediksi yang telah Lin Yan pikirkan dan sikap Master Sekte Naga Langit, ia tentu tahu bahwa kemungkinan besar bahwa mereka takut dengan kakeknya dan neneknya. Jika tidak, mengapa ketika ia membunuh seorang tuan muda klan besar ia hanya akan dihukum seperti itu yang bisa dikatakan sangat ringan? Siapapun pasti akan tahu jawabannya. Dan karena Sekte Naga Langit hanya sekte yang baik di permukaan, tentu Lin Yan tidak akan melewatkan kesempatan untuk memanfaatkan apapun yang bisa ia dapatkan bahkan itu dengan cara licik sekalipun. Bersambung. Chapter 41 Rasa Hormat. Yang telah pudar.